jumpa lagi di channel Aditya 92. Dan di kesempatan video kali ini gue masih akan membahas tentang road bike yang lagi teman-teman banyak tanya ini, yaitu road bike Exotic ET2708 SL2.0. Jadi sekedar informasi, sepeda yang satu ini sebenarnya bukan sepeda yang benar-benar baru dirilis oleh pabrikannya, yaitu Exotic. Tapi sepeda yang satu ini dirilis sekitar 4 tahun yang lalu teman-teman, sekitar tahun 2020 pertengahan ya. Dimana pada saat itu memang harga sepeda memang lagi harga gorengan, benar-benar semuanya harganya naik. Dan sepeda yang satu ini mungkin salah satu yang menjadi opsi bagi teman-teman pada saat itu untuk membeli sebuah road bike dengan harga yang boleh dibilang pada saat itu sih salah satu harga yang paling murah jika dibandingkan dengan merek besar lainnya seperti Polygon, atau pada saat itu juga marak beberapa sepeda impor, road bike impor ya, yang di harga sekitar 7-10 juta. Dan sepeda yang satu ini pada saat itu dibanderol dengan harga 4.500.000 teman-teman. Itu 4 tahun yang lalu. Lantas jika kalian cek harganya mungkin saat ini di e-commerce sekitaran angka 1,8 sampai mungkin paling mahal 2 juta teman-teman. Dan itu pun sudah termasuk dengan ongkos kirim. Kenapa sih sepeda yang satu ini saat ini banyak sekali yang sedang mencari tahu atau mungkin berkeinginan untuk membeli? Salah satu hal yang sudah gua amati dari sepeda yang satu ini karena pengalaman menggunakannya selama 4 tahun, mungkin adalah salah satunya karena sepeda yang satu ini menggunakan material alloy ya teman-teman. Jadi material framenya itu bukan material besi. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir kalau sepeda ini bisa berkarat pada bagian framenya. Untuk part-part lain seperti bagian rotor, mungkin bagian baut-bautnya sih pasti akan berkarat ya seiring usia dan juga bagaimana dengan perawatannya. Tapi salah satu poin plusnya adalah karena sepeda yang satu ini menggunakan material alloy teman-teman. Kodenya adalah material alloy 6061. Kemudian yang kedua yang paling menjadi nilai plus dari Exotic ET2708 SL2.0 adalah mungkin menurut pendapat gue pribadi ya, karena sepeda yang satu ini tuh punya desain yang boleh dikatakan timeless teman-teman. Jadi kalau lu ngelihat banyak sekali road bike saat ini ataupun pada saat itu, gue berbicara mengenai tahun 2020 ya teman-teman, dimana sepeda ini baru banget dirilis. Pesaingnya atau kompetitornya tuh mengeluarkan road bike dengan apa ya, menurut pendapat gue sih geometrinya nggak terlalu road bike, malah justru pada saat itu geometrinya itu hampir mendekati sepeda gravel saat ini ya. Kenapa gue bilang hampir mirip dengan sepeda gravel? Karena rata-rata pabrikan sepeda yang merilis road bike dengan harga murah itu mereka memberikan shape atau bentuk dari tabungnya itu benar-benar bulat, dari mulai frame sampai dengan bagian fork depannya teman-teman gitu. Jadi salah satu hal yang menjadikan gue memilih untuk membeli road bike Exotic ET2708 adalah karena sepeda yang satu ini memiliki looks geometri seperti road bike yang mahal gitu ya, seperti road bike mahal pada umumnya lah. Kenapa? Karena kita bisa lihat pada bagian top tube, dimana top tube-nya itu sendiri nggak berbentuk bulat gitu aja, tapi ada konturnya teman-teman ya. Jadi benar-benar diperhatikan bagian top tube-nya juga tidak terlalu polosan aja, pipa bulat gitu aja nggak, sampai dengan ke bagian fork-nya. Bagian fork-nya aja dibuat bentuknya tipis teman-teman. Dan ini kalau kita berbicara lebih jauh lagi mengenai sebuah sepeda road bike, tentunya ini akan berpengaruh kepada aerodinamikanya, dimana dengan fork yang tipis itu kan punya kemampuan untuk membelah angin lebih baik ya gitu ya. Itu kalau kita berbicara mengenai road bike yang mahal. Tapi walaupun begitu, road bike yang satu ini, road bike murah yang satu ini sudah punya unsur aerodinamikanya teman-teman ya di sepedanya gitu loh. Meskipun mungkin salah satu kekurangannya adalah bagian forknya ya, menurut pendapat gue ya, itu adalah mengenai bentuk ujung dari forknya itu tidak meruncing ya, tapi dia sedikit berbentuk kotak teman-teman. Tapi itu tidak mengurangi looksnya dari arah depan. Jadi dari arah depan sih masih oke banget pokoknya. Nah, jadi kita udah dapat 2 poin plus dari sepeda yang satu ini ya, yaitu mengenai materialnya alloy 6061, dan yang kedua adalah mengenai geometri atau shape dari bagian framenya teman-teman, yang terlihat seperti road bike mahal atau ya road bike premium pada umumnya teman-teman.
Jadi tidak seperti road bike murah. Apalagi kalau sepeda yang satu ini sudah di repaint. Tentunya akan menjadikan looks-nya ini samar antara sebuah road bike yang murah, road bike dengan harga murah, atau road bike harga mahal tuh mungkin agak sedikit membingungkan. Apalagi kalau kalian sudah menimpa bagian frame-nya itu dengan stiker bermerek gitu teman-teman ya. Jadi menurut pendapat gue sih itu sih yang menjadikan sepeda satu ini tuh punya daya tarik jika dibandingkan dengan merek pabrikan lainnya. Di sini gue ambil contoh aja ya, mungkin salah satunya adalah pabrikan sepeda Elemen mungkin dengan versi mulai dari seri FRC 38 ya kalau tidak salah sampai dengan FRC 52. Itu menurut pendapat gue sih geometrinya lebih ke arah sepeda gravel teman-teman ya. Karena memang beberapa bagian terlihat membulat dan itu memberikan memberikan kesan bahwa sepeda yang satu itu tuh untuk melebas trek-trek yang lebih berat daripada sebuah road bike pada umumnya gitu. Meskipun begitu ya mereka juga punya alasan sendiri kenapa membentuk frame-nya seperti itu dan melabelinya sebagai sepeda road bike, karena memang mereka juga menyematkan sepeda tersebut dengan ban 700 ya. Ban 700 gue lupa bawaannya berapa untuk FRC ya. Dan memiliki jarak tire clearance-nya juga cukup sempit sih. Meskipun begitu memang masih bisa masuk ukuran ban yang lebih besar ketimbang si Exotic ET2708 SL2.0 ini. Tire clearance-nya terlalu kecil dan ini sudah gue bahas di video sebelumnya teman-teman. Frame-nya ini sendiri Exotic ET2708 ini menurut pendapat gue sih agak mirip dengan salah satu merek dari pabrikan lain. Kalau kalian tahu ya, sebelum zamannya sepeda itu boom di awal tahun 2020, sebelumnya itu ada produk dari Genio teman-teman, yaitu Genio Breaker RG1 atau RG1 teman-teman. Jadi bagian frame-nya itu benar-benar similar banget dengan Exotic ET2708. Dan kalau gue pelajari kenapa bentuk frame-nya itu sama persis atau hampir mirip, karena sepeda yang satu ini ternyata untuk bagian frame-nya ini adalah impor dari China teman-teman. Dan untuk importirnya sendiri adalah dari Pacific Bike. Untuk kemudian mereka melabelinya dengan label Exotic yang berada di bawah naungan Pacific Bike teman-teman. Jadi secara quality controlnya sepeda yang satu ini memiliki quality control atau standar quality control dari Pacific Bike. So jadi kalian sih sebenarnya nggak perlu khawatir ya mengenai build dari frame-nya teman-teman. Jadi frame-nya udah dijamin kuat. Dan juga salah satu yang paling gue suka adalah mengenai finishing dari catnya teman-teman. Jadi catnya ini setelah gue pakai 4 tahun pun catnya masih glossy dan menurut gue sih lumayan anti gores juga teman-teman. Jadi walaupun gue gosok juga dia nggak terlalu cepat baret-baret gitu. Banyak juga teman-teman yang bertanya apakah sepeda yang satu ini bisa diganti dengan group set dari Shimano teman-teman. Kalau gue sendiri sih, gue pribadi ya teman-teman, gue belum mengganti apa-apa di bagian group set. Jadi untuk group setnya gue masih menggunakan bawaan yaitu Vertex dengan konfigurasi 2x8. Dan kalau teman-teman mungkin punya uang untuk menggantinya ke Shimano, sepertinya sih bisa teman-teman. Gue lupa beberapa tahun lalu sekitar 2021 mungkin di salah satu grup sepeda gue juga sudah menemukan bahwa sepeda yang satu ini bisa di-upgrade menggunakan group set dari Shimano. Tapi jujur gue nggak bisa bilang itu tipe apa ya, bagian drifter sampai dengan bagian RD-nya teman-teman. Itu bisa di-upgrade teman-teman ya. Jadi secara build-nya sendiri sebenarnya tidak menyusahkan buat teman-teman yang ingin mengupgrade sepeda yang satu ini ke spesifikasi yang lebih baik lagi tentunya dibandingkan dengan group set dari Vertex. Begitu juga dengan bagian bottom bracketnya juga bisa teman-teman ya. Mungkin salah satu faktor kendalanya adalah karena sepeda yang satu ini tidak memberikan spesifikasi lengkap atau detail mengenai ukuran panjang atau lebar dari beberapa partsnya teman-teman. Jadi sebelum melakukan pergantian parts, alangkah baiknya jika teman-teman ini tahu berapa sih ukuran mulai dari misalkan bottom bracket ataupun mengenai group set teman-teman, apakah kompatibel atau tidak. Pertanyaan selanjutnya yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman adalah mengenai berat dari Exotic ET2708 ini. Jadi pada saat itu gue ada kesempatan untuk menimbang berat dari sepeda yang satu ini dan ternyata beratnya di angka 14 kilo teman-teman. Jadi kalau kita tahu meskipun materialnya adalah 6061, ternyata meskipun sama-sama alloy 6061, ini tidak sama persis seperti material yang digunakan oleh pabrikan besar lainnya, seperti boleh kita bilang adalah pabrikan Polygon misalkan. Material alloynya ini tetap terasa lebih berat untuk yang memiliki harga lebih murah seperti Exotic ET2708 ini. Entah kenapa, mungkin salah satu penyebabnya adalah mengenai ketebalan dari bagian
frame-nya ini sendiri gitu ya. Berikutnya masih banyak juga yang bertanya apakah sepeda yang satu ini sudah menggunakan freehub atau belum. Jawabannya adalah belum ya teman-teman. Jadi sebenarnya udah gue bahas di beberapa video gue sebelumnya. Sepeda yang satu ini masih menggunakan free wheel teman-teman ya pada bagian belakang. Dan meskipun free wheel memang masih ada sedikit suara jangkriknya. Meskipun ya nggak seberisik jika kalian menggunakan yang model freehub. Dan untuk freehub sendiri banyak kok yang kompatibel untuk sepeda yang satu ini. Tapi untuk yang gue pakai saat ini memang belum sama sekali gue upgrade untuk bagian free wheelnya ini. Selanjutnya ada juga yang bertanya apakah sepeda yang satu ini sudah menggunakan fork dengan jenis stepper. Jawabannya adalah belum teman-teman. Jadi sepeda yang satu ini masih menggunakan model biasa ya, yang flat dari model lurus dari atas sampai ke bagian atasnya. Jadi belum menggunakan model taper. Oke, mungkin teman-teman sekian dulu video gua kali ini membahas kembali mengenai sepeda Exotic ET2708. Dan mengenai pembahasan sepeda yang satu ini mungkin menjadi salah satu konten pembuka, di mana berikutnya gua akan menayangkan beberapa review sepeda ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang rekomendasi sepeda apa yang cocok atau yang sesuai dengan budget kalian. Rencananya sih gua akan menayangkan video seperti ini lagi setiap hari Sabtu atau Minggu teman-teman. Jika kalian suka video seperti ini, kalian bisa bantu untuk like, komen, atau juga di subscribe tentunya. Gue Ditya92 pamit. Bye bye.